Perkenalkan, nama saya Noval Arek Rifki. Saya dari SE4801 dengan NIM 1030224059, dan kali ini saya akan mengerjakan kalkulus sub CLO3. Oke, untuk yang nomor 1 kita diberi soal seperti ini. Nah, kita kerjakan untuk yang nomor A. X sama dengan min 1. Jadi pada saat X min 1 sini, itu apakah fungsi fx itu kontinu dan terdiferensial? Kita lihat di sini apakah ada garis yang dia itu terpotong. Kan di sini tidak ada yang terpotong, maka fungsi ini adalah kontinu. Dan apakah ini terdiferensial? Tidak. Untuk di yang X sama dengan min 1 ini itu tidak terdiferensial, karena pada X sama dengan min 1 ini grafik itu memiliki sudut tajam, sehingga fx ini tidak terdiferensial di titik X sama dengan min 1. Lalu untuk X sama dengan 0, nah seperti yang di sini, X sama dengan 0, seperti yang di sini. Ini apakah ini kontinu? Iya, ini kontinu. Karena apa? Karena dia garisnya tidak putus. Lalu apakah terdiferensial? Jawabannya adalah tidak, karena pada X sama dengan 0 ini memiliki sudut tajam, sehingga fx ini tidak terdiferensial di titik ini. Oke, lalu kalau untuk yang di X sama dengan 1,5, nah kan X1 itu kan di sini, berarti kan 0,5 itu kan di sini ya, di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah sini. Nah, apakah dia kontinu? Iya, dia kontinu. Karena apa? Karena tidak ada garis yang putus. Lalu apakah terdiferensial? Iya, dia terdiferensial karena pada 1,5 di sini itu grafiknya itu halus tanpa ada yang kayak gini, tidak ada yang pucuk tajam-tajam seperti ini. Jadi nggak ada sudut yang tajam. Oke, lalu kita yang D. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu kan di sini ya. Apakah kontinu? Tidak kontinu. Karena apa? Karena pada saat di 2 di sini dia ke bawah. Nah, di sini dia putus. Maka dia ini tidak kontinu. Dan apakah terdiferensial? Tidak. Karena pada fungsi ini itu sudah tidak kontinu di X sama dengan 2. Maka otomatis dia itu tidak akan terdiferensial karena memang dia ini tidak akan kontinu. Maka untuk jawaban A itu sama dengan kontinu dan tidak terdiferensial, Lalu untuk yang B itu kontinu tidak dan tidak terdiferensial. Lalu untuk yang C itu kontinu dan terdiferensial. Lalu untuk yang D itu dia tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Karena yang A itu di min 1 itu dia tetap ada garis dan dia memiliki sudut tajam, maka dia adalah kontinu dan tidak
terdiferensial. Untuk yang B karena dia itu di X sama dengan 0 itu dia masih ada garis selanjutnya, itu berarti dia kontinu dan tidak terdiferensial karena dia memiliki sudut tajam. Lalu C di X sama dengan 1,5 yang di sini itu dia kontinu karena memang dia tidak ada garis yang putus. Lalu dia terdiferensial karena dia sudutnya tidak tajam. Lalu untuk D itu tidak kontinu, itu karena di D itu di sini itu karena dia sudah putus pada di 4. Maka kalau dia itu sudah putus, maka otomatis dia tidak akan terdiferensial. Seperti itu untuk yang nomor 1. Baik, kita lanjut ke yang nomor 2. Oke. Jadi di yang nomor 2 ini untuk yang A kita disuruh mencari turunan dari fx. Fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Maka untuk yang A, f aksen x itu sama aja kayak diturunin aja. Sebentar biar kita turunin jadi 3x pangkat 2 min 3. Oke, untuk turunannya itu di 3x pangkat 2 min 3. Lalu yang B itu adalah kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, untuk yang ini tuh bagaimana? Jadi untuk kemiringan garis singgung itu kita tinggal nilai dari garis singgungnya itu, kemiringannya itu tuh dia tuh memakai f aksen x. Jadi pakainya itu f aksen x. Lalu itu kan sama dengan x-nya kan di 1,0. Jadi sama dengan maksudnya kan fx, f pangkat apa? Jadi untuk kemiringan garis singgung itu dia itu pakainya tuh f aksen x, yaitu yang di 3x pangkat 2 min 3 yang pada di x sama dengan 1. Baik, jadi di x nya itu sama dengan 1, maka kita tinggal substitusi saja f aksen 1 sama aja 3 kali 1 pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Jadi untuk kemiringan maksud saya untuk benar kemiringan garis singgung di titik 1,0 itu sama dengan 1. Lanjut yang C. Nah, untuk D itu kan persamaan garis singgung di titik 1,0. Kita bisa memakai persamaan garis singgung memiliki bentuk itu sama dengan Y sama dengan M X min X1 plus Y1. Ini yang C. Lalu M-nya itu dari mana? M-nya itu dari F aksen. Dari F aksen. Yang satu tadi itu yang dari kemiringan garis singgung. Jadi F aksen dari kemiringan garis singgung. Nah, kan kita sudah dapat tadi kemiringan garis singgung itu adalah 0. Jadi M-nya itu sama dengan 0. Lalu kita tinggal substitusi lagi. Jadi Y sama dengan 0, masukkan X min 1 plus Y-nya kan tadi 0 dari 1,0 titiknya. Jadi plusnya 0 Y-nya. Y sama dengan 0
dikali X 0, 0 dikali min 1 0, 0 plus 0 jadinya 0. Jadi untuk persamaan garis singgungnya, untuk persamaan garis singgung, untuk persamaan garis singgung sama dengan 0. Dan untuk kemiringan garis, untuk yang B tadi itu sama dengan 0, dan untuk C sama dengan 0. Oke, lanjut kita ke yang D. Untuk yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Kita ini dulu, persamaan garis normal di titik 1,0. Nah, yang kita tahu kan kalau kemiringan garis normal itu adalah negatif 1 per M, dimana M-nya itu sama dengan 0. Nah, karena M-nya itu sama dengan 0, maka garis normal vertikal dengan persamaan tersebut itu sama aja X sama dengan 1. Jadi persamaan garis normal adalah X sama dengan 1. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu, yang A itu adalah kita mencari aksen X, fx itu sama dengan 3x pangkat 2 negatif 3. Dan untuk yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0 itu adalah 0. Dan untuk yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0 adalah 0. Dan untuk yang D, persamaan garis normal di titik adalah X sama dengan 1. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, kita kan ada suatu benda bergerak mengikuti lintasan. Fx sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurangi negatif 1/2. Kita buat ini dulu aja ya, fx nya. Nah, oke, kita langsung aja. Kapan benda tersebut bergerak naik? Kita harus mencari turunan pertama dulu. Turunan pertamanya itu dari atas ini, yaitu adalah X pangkat 2 negatif X min 2. Lalu kita cari F double aksennya, itu sama dengan 2x min 1. Lalu kita faktorkan yang F aksennya, itu sama aja jadinya X min 2 dan X plus 1. Oke, kita udah punya semua, udah punya turunan pertama, kita punya faktornya dari F aksen, dan kita punya turunan kedua. Maka kita akan bisa menjawab yang A. Kita coba di sini, kita di bawahnya aja. A. Oke, kapan benda tersebut bergerak naik? Nah, jadi untuk menjawab yang ini, kan benda itu akan bergerak naik ketika F aksen X itu lebih dari 0. Nah, kita coba mengambil akar-akaran X-nya itu di X sama dengan min 1 dan
X sama dengan 2. Lalu kita coba pakai interval tanda. Jadi misalnya kayak X kalau misalnya kurang dari min 1, itu hasilnya jadinya apa? Nah, jadi hasilnya itu adalah F aksen X-nya itu lebih dari 0. Lalu kalau misalnya negatif 1, X-nya itu lebih besar dari negatif 1 dan X-nya itu lebih kecil dari 2, itu menghasilkan F aksennya itu menjadi kurang dari 0. Nah, terus kalau misalnya X-nya itu lebih dari 2, itu F aksennya menjadi F aksen X-nya lebih dari 0. Nah, karena ini yang ditanya itu adalah benda yang bergerak itu naik, itu ketika Fx aksennya itu lebih dari 0, maka yang kita pakai itu kan yang X kurang dari min 1 dan X lebih besar dari 2. Jadi untuk intervalnya itu X itu berada di negatif infinity hingga min 1 dan 2 sampai infinity. Ini untuk yang A. Lalu untuk yang B, itu kan kita yang ditanya itu adalah kapan benda tersebut bergerak turun. Nah, untuk yang bergerak turun itu dia berada di F aksen X kurang dari 0. Nah, yang kita ketahui yang kurang dari 0 kan cuma satu, yaitu adalah di X lebih besar dari negatif 1 dan X itu di kurang dari 2. Maka kita bisa langsung X itu di negatif 1,2 tuh. Oke, lalu untuk yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cengkung ke atas? Nah, kalau yang ini kita pakainya yang F aksen double aksen. Jadi dia akan ke atas itu kalau F aksen double aksen X-nya itu lebih dari 0. Kan kita udah ketahui double aksennya itu adalah di 2x min 1. Jadi kita pakainya tuh 2x min 1 itu lebih dari 0. Sama aja kita bisa tahu X-nya itu lebih dari setengah. Maka untuk lintasan ini yaitu adalah X itu di setengah infinity, karena awalnya itu dia di setengah, jadi setengah sampai infinity ke atas gitu. Lalu untuk yang D kita di sampingnya aja di sini. Yang D itu kan kapan lintasan benda tersebut cengkung ke bawah. Oke, untuk yang cengkung bawah itu sama kayak tadi, kita pakai double aksen X itu kurang dari 0. Lalu berarti 2x min 1 itu kurang dari 0, itu sama aja X kurang dari setengah. Maka kita bisa tahu intervalnya itu adalah X negatif infinity negatif infinity hingga setengah. Nah, oke, jadi untuk yang D itu, lalu kita ke E. Tentukan titik maksimum dan minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Oke, untuk ini kita pakainya yaitu adalah kita harus mencari titik kritis yang diperoleh dari F aksen tersebut. Jadi F aksen itu sama dengan 0. Kita pakainya yang faktornya tadi. Jadi kita pakainya X min 2
X plus 1 sama dengan 0. Maka maaf, ininya kita ini dulu. Nah, maka X itu sama dengan min 1 dan X itu sama dengan 2. Ini dari pemfaktoran. Jadi pakainya yang faktor yang tadi pas di A itu kan kita dapat faktornya itu kan X min 2 sama X plus 1. Maka X-nya itu min 1 dan X-nya 2 untuk yang A tadi, dan ini dimasukkan lagi ke E. Jadi X sama dengan min 1 dan X-nya itu sama dengan 2. Lalu kita pakai F double aksen untuk untuk menguji jenis titik kritis. Misalnya kayak X sama dengan min 1. Jadi nanti ada X min 1 sama X sama dengan 2. Jadi untuk yang ini itu ini jadinya 2 min 1 kali min 1 kurangi 1 sama dengan min 3. Lalu X kalau sama dengan 2 itu sama aja 2 kali 2 min 1 sama dengan 3. Jadi sehingga untuk X min 1 ini itu adalah maksimum lokal. Lalu untuk X sama dengan 2 karena ini positif itu menjadi minimum lokal. Nah, lalu kita cari lagi itu di nilai fx-nya di titik kritis. Kita nyarinya dari awal, yaitu f min 1 sama dengan 1/3 min 1 pangkat 3 dikurangi setengah min 1 pangkat 2 dikurangi 2 min 1 plus 1. Ini sama dengan 13/6. Lalu untuk yang F2 itu sama dengan 1/3 2 pangkat 3 dikurangi 1/2 pangkat 1/2 kalikan 2 pangkat 2 dan dikurangi 2 kali 2 plus 1 sama dengan negatif 5/3. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu untuk kayak maksimum lokal dan minimum lokal. Dan minimum lokal itu adalah dari F double aksen, kita ini aja deh, F double aksen, F X di titik ini ya, nilai untuk jenis titik kritisnya ya, titik kritis dari F double aksen dan titik kritis dari Fx, maksudnya begitu. Nah, maka maksimum lokal dan minimum lokal itu sama dengan min yang untuk maksimum itu di min 1,13/6 dan untuk yang di minimum itu di 2,-5/3. Yap. Jadi ini untuk yang di nomor E. Oke, kita lanjut yang ke F.
F. Bentar. Oke, sip. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, jadi untuk ini titik baliknya itu terjadi ketika F double aksen. Jadi untuk titik balik itu terjadi di F double aksen sama dengan 0. Ya udah, kita substitusi aja. 2x min 1 sama dengan 0, maka x nya itu sama dengan setengah. Lalu kita uji perubahan di sekitar x itu sama dengan setengah pakai yang f double aksen itu. Jadi x, coba kalau x kurang dari setengah itu jadinya f double aksen itu kurang dari 0, dan kalau x lebih dari setengah itu sama dengan f double aksen x lebih dari 0. Sebentar, 0. Nah, lalu kan ini kan perubahannya itu di x sama dengan setengah ya. Jadi nilai fx itu dinilai di x sama dengan setengah. Jadi kita substitusi aja f setengah itu sama aja 1/3 setengah pangkat 3 dikurangi setengah kali setengah pangkat 2 dikurangi 2 setengah plus 1 min 2 kali setengah plus 1 itu sama dengan negatif 1/12. Nah, maka titik baliknya itu berada di titik balik yang terjadi pada f aksen double aksen x sama dengan 0 itu kan x sama dengan setengah. Jadi ini setengah koma dari perubahan tanda itu yang tadi x sama dengan setengah itu dinilai fx nya itu. Jadi itunya adalah min 1/12. Oke, jadi untuk nomor 1 kita mendapat A itu kontinu dan tidak terdiferensi, dan B itu kontinu dan tidak terdiferensi, dan untuk yang C itu kontinu dan terdiferensial, dan D itu adalah tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Lalu untuk nomor 2 A itu kita dapat f aksennya itu adalah 3x pangkat 2 min 3. Lalu untuk B kemiringan garis singgung di titik 1,0 itu adalah 0. Lalu C untuk persamaan garis singgungnya itu sama dengan 0. Lalu untuk yang D itu persamaan garis normalnya adalah x sama dengan 1. Lalu untuk yang ketiga kita mendapatkan f aksennya itu x pangkat 2 min x min 2 dan f double aksen itu 2x min 1. Lalu faktor dari f aksen x itu adalah x min 2 dan x plus 1, yang dimana itu sama aja x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Lalu untuk A kita dapat interval untuk kapan benda tersebut bergerak naik, yaitu adalah negatif infinity, min 1 dan 2, infinity. Lalu untuk yang B kita dapat di interval negatif 1, 2. Lalu untuk yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cengkung ke atas, yaitu adalah setengah, infinity. Lalu untuk yang D, kapan lintasan dari benda tersebut cengkung ke bawah, yaitu kita dapat di negatif infinity, negatif 1. Lalu untuk yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut, yaitu adalah maksimumnya itu di negatif 1,13/6 dan minimum lokal minimumnya itu di 2, negatif 5/3. Lalu untuk yang F kita mendapatkan titik benda berbelok itu di setengah, negatif 1/12. Oke, sekian dari saya.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.